Selama 72 tahun Indonesia merdeka, tentunya sudah banyak sekali sejarah yang menorehkan perjuangan bangsa ini. Jangankan sebelum merdeka, dari zaman batu sekalipun, tanah air ini sudah menjadi satu dari sebagian sejarah dunia yang tak terlupakan. Berangkat dari situ, rasanya pepatah yang pernah diungkapkan Soekarno memang menjadi kenyataan, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sepanjang masa kemerdekaan Indonesia, sudah ada sebanyak 7 nama besar yang memimpin negara ini, mulai dari Soekarno hingga Joko Widodo. Namun, rasanya sangatlah naif bila kita melupakan 2 nama besar lainnya. Siapakah mereka? Simak selengkapnya. Syafruddin Prawira Negara. Mungkin tak banyak orang yang kenal dengan nama Syafruddin Prawira Negara. Pria kelahiran Serang, Banten 29 Februari 1911 ini rupanya juga pernah memimpin Indonesia. Beliau menjabat sebagai presiden di PDRI, yaitu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, pada 22 Desember 1948, yaitu saat pemerintahan Indonesia di Yogyakarta jatuh kepada Belanda. Pada saat itu, agresi militer Belanda II memang sedang berlangsung. Presiden Indonesia dan wakilnya Soekarno pada saat itu berhasil ditangkap oleh Belanda. Ketika masa penahanannya, Soekarno sempat mengirimkan sebuah telegram rahasia pada Syafruddin, yaitu yang isinya memerintahkan untuk membentuk suatu pemerintahan darurat di kawasan Sumatera. Berangkat dari isi telegram itu, dibentuklah PDRI dengan Syafruddin sebagai presidennya. Uniknya lagi, selain mendapatkan izin dari Soekarno, PDRI juga direstui oleh negara-negara internasional. Tanggal 22 Desember 1948 lah tanggal resmi berdirinya PDRI dengan dipimpin oleh Syafruddin. Ketika agresi militer Belanda II usai, pasukan Belanda menarik diri dari Indonesia pada tanggal 13 Juli 1949. Keberadaan PDRI diserahkan seutuhnya kepada Soekarno. Kemudian PDRI dibubarkan dan kembali pada pemerintahan NKRI. Asad. Nama kedua yang pernah menjabat sebagai pemimpin Indonesia yaitu adalah Asad. Pria kelahiran Sumatera Barat 18 September 1904 ini menjabat sebagai presiden Indonesia ketika masih bagian dari RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat. Saat bulan Desember 1949, Belanda memberikan kedaulatan kepada RIS. Otomatis Soekarno dan Hatta harus menjabat sebagai presiden dan wakil presiden RIS, sedangkan Republik Indonesia mengalami kekosongan jabatan. Kemudian, atas instruksi Soekarno, Asad didaulat sebagai presiden Republik Indonesia. Asad yang merupakan cendekiawan, dia dipercaya untuk memimpin Indonesia selama kurang dari 1 tahun. Seiring berakhirnya dengan kekuasaan Belanda, tanah air menuju kestabilan politiknya. Baik Republik Indonesia maupun Indonesia Serikat sama-sama diakui kedudukannya di dunia internasional tentunya. Kemudian, keduanya dilebur menjadi NKRI. Karena berlakunya NKRI, jabatan Asad di puncak pemerintahan pun berakhir. NKRI kembali dipimpin oleh duet Soekarno dan Hatta.